Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin menyampaikan rasa senang dan bangga bisa berada di sini bersama kalian semua, para calon bidan profesional sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ibu Nila Trisna Yulianti, Sarjana Sains Terapan, BDN Magister Kebidanan. Saat ini bertugas sebagai dosen di perguruan tinggi swasta Kampus Politeknik Borneo Medistra Balikpapan pada program studi Diploma 3 Kebidanan. Saat ini saya memiliki jabatan fungsional lektor. Bidang keilmuan saya berfokus pada asuhan kebidanan persalinan dan mengampu sebagai mata kuliah asuhan kebidanan persalinan. Saya aktif terlibat dalam kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengajaran sebagai bentuk pendukung dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Saya mengikuti kegiatan PDD UKTPT ini sebagai bagian dari pelaksanaan sertifikasi dosen pada tahun 2025. Dan sebagai bentuk komitmen saya untuk terus meningkatkan kualitas diri secara profesional sebagai pendidik di perguruan tinggi. Dalam pertemuan kita ke depan, kita akan bersama-sama mengeksplorasi materi yang tidak hanya penting secara akademik, tetapi sangat relevan dan berdampak kepada praktek kalian nanti di lapangan. Kita akan mempelajari topik yang sangat penting di dunia kebidanan, yaitu mata kuliah asuhan kebidanan persalinan, di mana kode mata kuliah ini yaitu BD 203 terdiri dari 4 SKS, terbagi menjadi 2 teori dan 2 praktik. Status mata kuliah asuhan kebidanan persalinan yaitu mata kuliah wajib. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah agar kalian mampu memahami konsep, prinsip, dan praktik yang tepat dalam memberikan asuhan kebidanan sesuai dengan standar dan kebutuhan pasien, khususnya pada ibu bersalin. Adapun deskripsi mata kuliah asuhan kebidanan persalinan, mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, sikap profesional dalam memberikan asuhan kebidanan pada ibu bersalin dan proses fisiologis. Mahasiswa dilatih untuk melakukan pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi asuhan secara komprehensif pada kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4 persalinan sesuai dengan standar pelayanan kebidanan dan kode etik profesi. Baik teman-teman mahasiswa kebidanan yang saya banggakan, sebelum kita masuk ke dalam inti pembelajaran, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu capaian pembelajaran mata kuliah asuhan kebidanan persalinan yang ingin kita raih hari ini. Setelah mengikuti kegiatan ini, diharapkan mahasiswa 1. Mampu melakukan anamnesa pada ibu bersalin. 2. Mampu melaksanakan pemeriksaan umum, kebidanan, dan penunjang keputusan dan deteksi dini komplikasi. 3. Mampu mengisi dan menggunakan pantograf sebagai alat pengambilan keputusan dan deteksi dini komplikasi. 4. Mampu mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi persalinan meliputi power, passage, passenger, penolong, dan psikologis. 5. Mahasiswa mampu memahami kebutuhan dasar ibu bersalin kala 1, kala 2, kala 3, kala 4. 6. Mahasiswa mampu memahami persalinan dengan penyulit terdiri dari penata laksanaan malposisi dan malpresentasi. Kemudian 7. Mahasiswa mampu memberikan pelayanan awal minimum pada situasi bencana. 8. Mahasiswa mampu memberikan asuhan kebidanan pada ibu bersalin kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. 9. Mahasiswa mampu melakukan komunikasi efektif dalam memberikan asuhan kebidanan pada masa persalinan dengan memperhatikan aspek sosial, budaya, dan psikologi. 10. Mahasiswa mampu memahami adaptasi bayi baru lahir. 11. Mahasiswa mampu melakukan asuhan bayi baru lahir dalam 2 jam pertama. Dan terakhir, ke-12, mahasiswa mampu menjelaskan kebutuhan gizi dalam asuhan kebidanan masa persalinan. Adapun sistem pembelajaran pada mata kuliah asuhan kebidanan persalinan ada 2,
Yang pertama adalah Student Centered Learning dengan pendekatan kompetensi based learning. 2. Menekankan pada penguasaan kompetensi kerja praktis melalui integrasi teori dan praktek klinik. Metode pembelajaran mata kuliah asuhan kebidanan persalinan dengan menggunakan beberapa metode, diantaranya ceramah interaksi dan diskusi kelas. 2. Studi kasus atau case study. 3. Demonstrasi dan praktek laboratorium. 4. Simulasi. 5. Praktek klinik di lahan, bisa di rumah sakit, di puskesmas, ataupun di tempat praktek mandiri bidan. Dan yang keenam adalah refleksi serta umpan balik. Sistem penilaian mata kuliah asuhan kebidanan persalinan, penilaian formatif dan sumatif yang mencakup 1. Ujian teori pilihan ganda berupa kasus. 2. Ujian praktik keterampilan berupa OSCE. 3. Portofolio dan jurnal praktek klinik. 4. Laporan studi kasus. 5. Observasi performa klinik. 6. Penilaian sikap dan komunikasi. Untuk bobot nilai mata kuliah asuhan kebidanan persalinan selama 1 semester kita bagi menjadi 6 bagian. Pertama adalah praktik 10%, kedua adalah sikap 10%, ketiga kehadiran 10%, 4 tugas 10%, 5 ujian tengah semester 20%, dan 6 ujian akhir semester 40%. Untuk topik utama kita hari ini akan membahas asuhan kebidanan ibu bersalin kala 2. Saya akan sedikit mereview gambaran dari materi di mana merupakan proses fisiologis yang terjadi saat melewati jalan lahir secara alami. Materi ini sangat penting karena sebagai bidan, kalian akan menjadi orang pertama yang akan mendampingi ibu selama proses persalinan. Maka pemahaman tentang tahapan ini adalah fondasi utama, yaitu asuhan kebidanan persalinan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah untuk topik hari ini, diharapkan mahasiswa mampu memberikan asuhan kebidanan ibu bersalin kala 2. Adapun subcapaian pembelajaran mata kuliah asuhan kebidanan ibu bersalin kala 2 terletak pada rencana pembelajaran semester poin B di pertemuan ke-17 yang berbunyi proses dan asuhan persalinan kala 2. Adapun bahan kajian yang akan dicapai, pertama, mahasiswa mampu menjelaskan ekspulsi janin dengan baik dan benar. 2. Mahasiswa mampu memahami asuhan sayang ibu dan posisi meneran dengan baik dan benar. Ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan 5 aspek benang merah dalam persalinan dengan tepat. Dan yang keempat, terakhir, mahasiswa mampu mempraktekkan mekanisme persalinan normal terdiri dari panggul dan fetal school. Terdapat 8 tahapan mekanisme persalinan normal. Adapun metode pembelajaran pada topik utama hari ini yaitu contextual interaction. Dalam bentuk 1, kita akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan ceramah. 2, kita akan melakukan kegiatan dengan studi kasus. Kemudian 3, kita akan melakukan kegiatan dengan demonstrasi. Dan yang keempat, kita akan melakukan refleksi dan umpan balik. Untuk penilaian materi hari ini, kita akan berfokus kepada observasi performa klinik. Kenapa materi ini sangat penting? Karena pemahaman yang kuat tentang proses dan asuhan persalinan kala 2 akan membantu kalian, adik-adik semua calon bidan profesional, menilai kemajuan persalinan secara akurat dan tentu memberikan rasa aman dan nyaman bagi ibu dan bayi. Apa kalian sudah siap? Mari kita mulai sesi pembelajaran kita pagi hari ini. Baik adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik Ibu. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita memulai kegiatan perkuliahan pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Selanjutnya Ibu akan melakukan absensi. Mohon kepada adik-adik yang namanya dipanggil mengangkat tangan dan menyebutkan kata hadir. Dina Juni Astuti, Amanda Dwi Ramadhani, Cindy Dia Dinipa, Ita Rianti. Oke, baik, hadir semua. Alhamdulillah dalam kondisi sehat ya. Baik adik-adik, Ibu punya yel-yel untuk memulai kegiatan pagi kita supaya tetap kita bersemangat. Sudah siap ya? Siap, Bu. 1 kata untuk bidang. Dahsyat. 2 kata untuk bidang. Luar biasa. 3 kata untuk bidang. Saya pasti bisa. Oke, tepuk tangan. Baik, hari ini kita akan melakukan pertemuan yang ke-17 dengan topik pembahasan yaitu asuhan kebidanan pada ibu bersalin kala 2 dengan subtopik proses dan asuhan proses persalinan kala 2. Nah, adik-adik, sebelum kita membahas pertemuan ke-17, perlu kita mengingat kembali di pertemuan ke-16 sebelumnya yang membahas tentang perubahan fisiologi skala 2. Barangkali di antara kalian ada yang mau menyampaikan materi kita di pertemuan sebelumnya. Saya Ibu. Ya, silakan. Saya Amanda, mahasiswa tingkat 2 yang akan membantu menjelaskan pertemuan perkuliahan sebelumnya yaitu materi ke-16 dengan asuhan ibu bersalin skala 2 yaitu perubahan fisiologi skala 2 di mana skala 2 persalinan adalah fase pembukaan otak hingga bayi lahir. Pada tahap ini terjadi perubahan fisiologis penting pada ibu dan janin sehingga terjadi penyesuaian posisi kepala dan tubuh untuk memudahkan proses kelahiran. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, tentu ini nyambung dengan topik kita hari ini ya adik-adik ya, yang membahas tentang proses dan asuhan persalinan kala 2. Langsung saja, adapun capaian pembelajaran mata kuliah kita hari ini, di mana setelah mempelajari materi ini diharapkan mahasiswa mampu memberikan asuhan kebidanan pada ibu bersalin kala 2. Ya, di mana selanjutnya adalah subcapaian pembelajaran mata kuliah kita hari ini, yaitu 1. Mahasiswa mampu menjelaskan ekspulsi janin dengan baik dan benar. 2. Mahasiswa mampu memahami asuhan sayang ibu dan posisi meneran dengan baik dan benar. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan 5 aspek benang merah dengan tepat. Dan yang keempat adalah mahasiswa mampu mempraktekkan tentang mekanisme persalinan normal yang terdiri dari 8 tahapan mekanisme persalinan. Adapun referensi yang Ibu gunakan untuk pertemuan kita ada 2, referensi utama dan referensi pendukung. Referensi utama itu Ibu mengacu kepada buku JNPK Asuhan Persalinan Normal di tahun 2016, dan yang kedua buku yang ditulis oleh Ibu Nila sendiri dan diterbitkan dan memiliki nomor induk berbasis nasional atau ISBN dengan tim ya di tahun 2019 dengan judul Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir. Sedangkan untuk referensi pendukung itu ada 3, yaitu dari Kartika tahun 2020, Nurwiandani, dan yang ketiga adalah hasil penelitian Ibu Nila sendiri yang berjudul tentang karakteristik ibu bersalin dalam mengurangi nyeri persalinan. Baik, yang pertama kita membahas tentang ekspulsi janin. Ekspulsi janin itu berarti proses pengeluaran janin ya dari jalan lahir ya. Jadi janinnya ini berada di dalam lahir, kemudian dia lahir melalui jalan lahir. Oke, ini menurut Kartika dan Nila Krisna Yulianti. Kemudian apa saja yang menjadi tanda-tanda ekspulsi janin? Itu ada 5 ya tanda-tandanya. Yang pertama tadi adanya dorongan kuat dan ingin meneran. Jadi ketika ingin mengejar itu ciri-cirinya biasanya ibu merasakan nyeri atau yang namanya adalah kontraksi. Kemudian yang kedua, perineumnya menonjol dan anusnya membuka. Yang ketiga, kepala janin itu tampak di introitus atau nama istilahnya adalah crowning. Nah, ini namanya crowning ya. Proses crowning itu terjadi bisa selaput ketuban belum pecah atau selaput ketuban sudah pecah adik-adik.
Oke, yang keempat, terjadinya pengeluaran lendir darah. Selanjutnya, masuk ke asuhan sayang ibu dan posisi meneran. Apa sih asuhan sayang ibu itu? Asuhan sayang ibu itu adalah pendekatan pelayanan persalinan yang berpusat pada kenyamanan dan keamanan. Hak-hak ibu selama proses persalinan itu tentu harus kita berikan, ya. Kemudian dalam asuhan sayang ibu ini hindari penggunaan intervensi medis yang tidak perlu. Gitu ya. Itu yang dimaksud dengan asuhan sayang ibu. Prinsip asuhan sayang ibu itu ada 5. Yang pertama adalah memberi dukungan emosional dan informasi. Memberi dukungan emosional itu contohnya adalah, Bu, sakit ibu bidan. Dukungan emosional contohnya yang kita berikan apa? Kita dekati, kemudian kita pegang tubuhnya ibu, kita beri semangat. Yang kedua, memfasilitasi mobilisasi dan posisi bebas. Kemudian minta dampingi ibu selama proses persalinan. Yang keempat, menghindari tindakan medis yang tidak perlu, tadi melakukan episiotomi, kemudian memberikan oksitosin untuk mempercepat proses persalinan, dan itu yang dilarang. Kemudian membantu ibu merasa nyaman dan percaya diri. Bagaimana membantu ibu merasa nyaman? Menjaga privasi. Nah, ada manfaat asuhan sayang ibu? Ya, ada 3. Yang pertama, menurunkan intervensi medis. Kemudian yang kedua, meningkatkan pengalaman positif ibu. Nah, selanjutnya adalah posisi meneran. Kalau di gambar ada berapa? 5. Tapi sebenarnya posisi meneran yang dianjurkan berdasarkan hasil penelitian yang ibu lakukan sendiri ketika berada di lapangan atau di rumah sakit, itu yang direkomendasikan ada 4. 1, jongkok. Istilahnya kalau yang sebelah sini jongkok menopang namanya. Jadi kalau ada pegangan itu namanya menopang. Yang benar-benar posisi jongkok real itu yang ada pendamping di belakangnya. Itu bisa suami ataupun tenaga kesehatan. Itu yang tanpa menggunakan alat. Kalau ini kan dia berpegangan dengan alat. Nah, itu namanya jongkok menopang. Boleh ya lahiran dengan posisi ini, ya. Kemudian posisi yang di ujung sana itu posisi apa? Setengah duduk. Ada yang di ujung sebelah sana, itu posisi setengah duduk. Di mana ada pendamping persalinannya, boleh suami, ibu atau keluarga ataupun tenaga kesehatan. Ya. Kemudian yang di bawah sini posisi apa? Sebelah sini miring ke kiri. Yang paling sering ya, miring ke kiri karena cepat banget memang turun kepala bayi. Ya, miring ke kiri. Yang bantu adalah suaminya. Ya. Oke, kemudian yang di tengah itu posisi apa? Berlutut. Ya, boleh kita melahirkan dengan posisi berlutut seperti ini. Berikutnya adalah bahasa ketiga, yaitu 5 aspek benang merah. Ya, 5 aspek benang merah. Yang pertama, ibu sebagai subjek utama. Ya, jadi ibu ini tidak hanya sebagai penerima tindakan, tetapi hak-haknya ibu dalam proses persalinan harus didengarkan. Dia sebagai pengambilan keputusan utama. Yang kedua, persalinan merupakan proses yang alami. Kemudian dukungan dan lingkungan yang ramah. Ya, berikan dukungan, dan lingkungan yang ramah ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kemudian lingkungan yang ramah, ciptakan yang suasana wangi, bersih, nyaman. Oke, kemudian keamanan dan kesejahteraan ibu dan bayi. Ya, jadi dengan cara apa? Kalau proses persalinan selalu mengobservasi detak jantung janin. Ya. Kemudian asuhan berbasis bukti. Jadi asuhan yang diberikan selama proses persalinan tentu harus berdasarkan bukti ilmiah. Nah, kita sudah membahas 3 materi, tinggal 1 materi yaitu tentang mekanisme persalinan normal. Kita lakukan sedikit refleksi, ya. Ada pertanyaan, jika Anda menjadi bidan atau dokter, apa yang akan Anda lakukan untuk membuat ibu merasa nyaman saat persalinan? Mungkin ada yang mau mencoba menjawab? Saya Ibu. Ya, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Ita Yanti, tingkat 2 kebidanan. Yang saya akan lakukan, saya akan menyapa ibu dengan ramah dan menjelaskan setiap prosedur dengan bahasa yang mudah dipahami, dan saya akan menjaga privasi dan memastikan ibu merasa aman. Ya, baik, tepuk tangan dulu dong. Ya, ini kalau bidan profesional ya, jawabannya sangat baik sekali. Sekarang kita refleksi kembali. Pertanyaan kedua, yaitu pernahkah Anda melihat atau mendengar cerita tentang proses persalinan? Ada yang mau mencoba menjawab? Izin
Saya Nur Halimah, mahasiswa tingkat 2 Prodi D3 Kebidanan. Jadi ya, saya pernah mendengar cerita dari kakak saya sendiri. Ia bilang bidan yang menolongnya sangat ramah dan tidak terburu-buru, juga sabar. Serta ada cerita lain juga tentang ibu yang dipaksa terlentang dan ibu merasa kesakitan. Oke, tepukan dulu. Di sini ada video ya, ibu akan memutarkan subtopik kita yang terakhir, yaitu tentang 8 mekanisme asuhan persalinan normal. Adik-adik, ini ada sebuah video di mana video ini akan menggambarkan tentang 8 tahapan mekanisme persalinan. Jadi nanti setelah ini mungkin ibu meminta di antara kalian ada yang menyampaikan apa 8 tahapan dari mekanisme persalinan. Mari kita saksikan video ini. Bisa dilihat ya, janin turun masuk ke pintu atas panggul, kemudian terjadi penipisan dan pembukaan ya. Oke, kepala bayi sedikit melakukan fleksi, dia melakukan pemutaran paksi dalam. Nah, ini putar paksi dalam ya. Kemudian diekstensi supaya bisa dia lewat subsidisnya itu. Dia putaran paksi luar lagi untuk menyesuaikan bahunya. Lahir bahu, lengan sampai dengan kaki. Oke, sudah jelas ya? Apakah dari semua materi ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu, perkenalkan nama saya Nam Sinar dari Prodi D3 Kebidanan tingkat 2. Bagaimana yang dimaksud dengan mekanisme flexion dalam proses persalinan dan mengapa hal ini penting dalam melahirkan kepala bayi? Oke, baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan dulu dong. Sebelum Ibu menjawab dan menyimpulkan dari pertanyaannya adik kita Lam Sinar, apakah ada yang ingin membantu menjawab? Izin Ibu, saya izin menjawab. Saya Nazul Fazak Alisa dari tingkat 2 Kebidanan. Jadi flexion ini dalam mekanisme persalinan yaitu gerakan menunduknya kepala janin ke dekat dagu ini mendekat ke dada sehingga kepala dalam posisi sangat menekuk atau disebut dengan fleksi maksimal. Jadi kenapa fleksi ini sangat penting? Bagian terkecil dari kepala janin yaitu diameter suboccipitobregmatica yang kurang lebih diameternya itu 9,5 cm untuk melewati jalan lahir. Oke, berikan tepuk tangan. Oke, baik, pertanyaan dan jawabannya sangat bagus sekali. Jadi bisa kita simpulkan bahwa fleksi dalam proses persalinan normal itu sangat penting ya adik-adik ya. Kenapa? Karena untuk menghindari intervensi medis ya, supaya kepala bayi ini sesuai dengan diameter panggul ibu. Ya, ada kasus seorang perempuan hamil pertama usia 25 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan mules rapuh setiap 5 menit, berlangsung selama 40 detik. Dari hasil pemeriksaan dalam didapatkan pembukaan 9, ketuban sudah pecah spontan. Kepala janin teraba di VAP 3. Kemudian presentasi kepala, struktur sagitalis berada di dalam posisi miring, ibu tampak pemecahan kuat. Beberapa saat kemudian kepala bayi mulai tampak di depan vulva. Nah, 1. Sebutkan tahapan mekanisme kelahiran kepala bayi pada persalinan normal. Saya Ibu izin perkenalkan, nama saya Nurlianti dari tingkat 2 Kebidanan. Untuk mekanismenya itu ada 8. Yang pertama itu engagement, yang kedua discern, yang ketiga flexion, yang keempat internal rotation, yang kelima extension, yang keenam itu external rotation, yang ketujuh explosion, yang kedelapan explosion total. Oke, sekali ya. Lakukan manuver untuk pertolongan kelahiran kepala bayi ya. Oke, Bu akan mempraktekkan bagaimana cara melakukan manuver kepala bayi. Pertama, kita menggunakan APD. Nah, setelah itu kita menggunakan naskah. Kita gunakan kacamata. Dan kita gunakan celemek. Setelah segera kontraksi, kita minta ibu untuk menerang, ya.
Tangan kita berada di perineum seperti ini, huruf L ya. Kemudian tangan kiri berada di atas sifisis seperti ini ya. Ini. Oke, silakan Bu menerang Bu. Oke, setelah itu kita tahan kepala bayi ketika dia melakukan ekstensi supaya tidak terjadi defleksi maksimal. Lalu kita usap hidung dan mulut. Oke, setelah itu kita lakukan cek lilitan tali pusat. Tunggu bayi sampai melakukan putaran paksi luar mengikuti bahu. Kemudian tangan kita berada di bahu, tarik curam ke bawah untuk melahirkan bahu atas, tarik curam ke atas untuk melahirkan bahu bawah. Kemudian kita lakukan sangga susur sampai dengan lahir seluruh tubuh bayi dan letakkan bayi di atas perut ibu. Nah, itu adalah kegiatan untuk manuver. Nah, coba di antara kalian ada yang mau mencoba mempraktekkan bagaimana cara melakukan manuver kepala bayi? Izin saya Bu mau mencoba. Silakan. Pertama gunakan APD. Pasangkan sepertiga kain di bawah bokong ibu, lalu lakukan gerakan untuk menahan perineum untuk mencegah robekan. Tangan kiri yang dominan untuk menahan kepala bayi. Oke ibu, silakan ibu menerang. Ya, setelah kepala bayi keluar lakukan ekstensi, lalu cek lilitan tali pusat. Tidak ada lilitan tali pusat, tunggu putaran paksi luar. Lalu cunamkan kepala bayi ke bawah untuk mengeluarkan bahu atas dan cunamkan ke atas untuk mengeluarkan bahu bawah. Setelah itu letakkan tangan di dada dan lakukan sangga susur. Oke, terima kasih hebat ya. Jadi untuk kesimpulan, tadi karena capaiannya itu ada 4, maka kesimpulan juga ada 4. Yang pertama, eksklusi janin itu merupakan pengeluaran janin ya dari rahim melalui jalan lahir. Kemudian yang kedua, asuhan sayang ibu itu menghindari intervensi yang tidak perlu. Kemudian dia berfokus pada dukungan emosional dan komunikasi yang efektif. Sedangkan posisi menerang itu terdiri dari ada posisi miring ke kiri, jongkok menopang, kemudian berlutut ya. Kemudian ada yang posisi bersandar atau setengah duduk. Kemudian ada 5 aspek benang merah ya. Dan yang terakhir itu ada mekanisme persalinan itu terdiri dari 8. Pertama adalah engagement, masuknya kepala bayi ke pintu atas panggul. Kemudian yang kedua adalah tahapannya descend, turun. Jadi masuk dan turun itu bersamaan ya. Kemudian yang ketiga dia melakukan fleksi. Jadi bertemu dagu bertemu dengan dada ya. Ketika fleksi kemudian dia melakukan putaran paksi dalam untuk menyesuaikan dengan punggung ya. Setelah itu dia ekstensi supaya bisa melewati jalan lahir ibu ya. Kemudian melakukan putaran paksi luar menyesuaikan kembali dengan punggungnya si bayi. Dan terakhir adalah eksklusi lahir bahu dan lengan. Lalu eksklusi total tahapan terakhir keseluruhan sampai dengan kaki bayi. Nah, adik-adik kita sudah menyimpulkan, maka pada sesi ini kita sudah berakhir ya untuk pertemuannya. Tetapi sebelum mengakhiri kegiatan perkuliahan kita hari ini, mungkin ibu akan sedikit memberikan tugas refleksi ringan yang akan adik-adik kerjakan di rumah. Dan tugas ini dikumpulkan pada hari Kamis tanggal 3 Juli tahun 2025 paling lambat jam 4 sore. Dikumpulnya bisa melalui Google Drive ataupun grup WhatsApp di mata pelajaran kebidanan persalinan. Baik, terima kasih atas partisipasi dan antusias adik-adik pada pertemuan materi kita hari ini, yaitu materi tentang asuhan kebidanan pada ibu bersalin kala 2. Semoga dengan materi ini menambah keyakinan adik-adik dalam mendampingi proses persalinan yang aman dan manusiawi. Tetap semangat belajar, terus mengasah ilmu, dan jangan lupa empati adik-adik selalu dikedepankan demi calon bidan profesional di Indonesia. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.